Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah. Di dunia ini, kepada siapa kita berharap? Apakah kepada sahabat, kepada teman, guru, atau pemimpin? Lalu, mengapa harapan itu kita berikan kepada mereka? Bukankah mereka juga manusia biasa seperti kita? Mereka juga manusia yang tak sempurna. Mereka bukanlah jin sakti yang bisa kapan saja memenuhi semua keinginanmu. Apabila keinginanmu tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Pasti akan timbul rasa sakit hati, akan timbul rasa dongkol, akan timbul rasa kecewa. Setiap orang pasti pernah merasakan kecewa. Rasa kecewa itu muncul ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, atau semua itu muncul ketika kita bersandar, ketika kita berharap kepada selain Allah. Sahabat Menara Ramadan, apabila kita terlalu berharap kepada manusia, maka kita akan menemukan kekecewaan yang teramat dalam. Karena sesungguhnya manusia itu adalah zat yang penuh dengan kekurangan, yang belum tentu bisa, yang belum tentu mampu memecahkan persoalan kita. Sahabat Menara Ramadan, sebagai seorang muslim yang menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai zat yang patut kita sembah, Allah sebagai zat untuk kita mintai pertolongan, maka sudah selayaknya segala sesuatunya kita mohonkan bantuan dan pengharapan kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Sahabat Menara Ramadan yang dimuliakan Allah, kita jangan pernah mengadu, kita jangan pernah meminta sesuatu kebutuhan, hajat selain kepada Allah. Bagaimana mungkin Ia akan mengabulkan permintaanmu, sedangkan Ia tak berdaya tanpa seizin dan pertolongan Allah. Orang yang menyandarkan dan menggantungkan nasibnya kepada selain Allah, berarti ia tertipu bayangan fata morgana. Mengutip dari perkataan Imam Syafi'i, bahwasanya ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain kepadanya. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut, agar kamu kembali berharap kepadanya. Semua yang terjadi kepada manusia adalah kehendak Allah. Saat kita kecewa, saat kita bersedih, saat menangis,
dan saat kita terluka, itu semua bagian dari qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada semua makhluknya. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus lebih bijaksana ketika merasa kecewa pada hal apapun. Adapun sikap yang harus dilakukan ketika kita merasa kecewa. Yang pertama, jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Berlarut-larut dalam kekecewaan bukanlah solusi. Yang ada malah menambah keterpurukan kepada diri kita. Kedua, move on. Kecewa adalah hal yang wajar dan setiap manusia pasti mengalaminya. Namun menjadi tak wajar ketika kita berlarut-larut atas kekecewaan tersebut. Maka dari itu, sebaik-baiknya ketika merasa dikecewakan, yaitu lupakan dan move on, serta fokus kembali kepada perjalanan kehidupan yang selanjutnya. Poin ketiga, ambil hikmahnya. Sahabat Menara Ramadan, ketika kita mengalami kekecewaan, Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu selalu terdapat hikmah dan pelajaran. Maka dari itu, yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa pada diri kita, melainkan di dalamnya terdapat hikmah yang dapat kita petik. Keempat, bersyukur. Syukur merupakan kunci dari kelapangan hati seseorang. Meskipun kita kecewa, tetap jangan pernah berhenti bersyukur. Karena bisa saja ada orang yang lebih menderita, ada orang yang lebih diuji dalam kehidupan, tetapi mereka bisa melewatinya. Sahabat Menara Ramadan, belajar dari kekecewaan itu tidak mudah. Perlu keikhlasan dan kelapangan hati. Memiliki rasa kecewa itu wajar, karena setiap orang pasti pernah merasakan. Namun, selaku seorang muslim yang baik, maka alangkah baiknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah dan selalu berhusnuzon bahwa hal itu akan ada hikmah yang terbaik buat kita. Sahabat Menara Ramadan, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.